Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Gani Mutaalia dengan NIM 19060357 dari kelas 4 PGSD 2019. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Penggunaan model Project Based Learning berbantuan video untuk meningkatkan pemahaman konsep materi sumber energi siswa kelas 4 SD. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama ada kondisi ideal, di mana proses pembelajaran IPA itu berfokus pada proses percobaan untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dengan materi yang diterima oleh siswa tersebut. Dan siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat terjadi jika proses pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dengan baik. Akan tetapi, kondisi sekarang ini bahwa sebagian besar siswa dalam proses pembelajaran IPA khususnya itu belum mampu menguasai pemahaman konsep dengan baik dari materi atau pelajaran yang dipelajarinya, serta terbatasnya model pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru atau pendidik. Dengan demikian, solusi dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan model Project Based Learning berbantuan video untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa SD. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah peningkatan pemahaman konsep siswa kelas 4 SD yang menggunakan model Project Based Learning berbantuan video lebih baik daripada yang menggunakan model konvensional? Dan yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep? Dan yang ketiga, bagaimana kendala guru dalam memberikan model project based learning berbantuan video? Adapun tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis dan mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa kelas 4 yang menggunakan model project based learning berbantuan video. Dan yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala guru dalam memberikan model project based learning berbantuan video. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mixed method dengan desain sequential explanatory. Desain ini menggunakan tahap kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti oleh data secara kualitatif. Pada penelitian ini, tahap kuantitatifnya membandingkan dua kelas, yaitu kelas eksperimen, di mana kelas ini diberikan perlakuan yang berbeda dengan menggunakan model project based learning. Sedangkan kelas kontrol diberikan model pembelajaran biasa atau konvensional. Kemudian, kedua kelas tersebut diberikan pretest dan posttest. Adapun subjek dan lokasi dari penelitian ini yaitu subjeknya siswa-siswi kelas 4A yang merupakan kelas eksperimen dengan jumlah 32 siswa dan kelas 4B atau kelas kontrol dengan jumlah 24 siswa. Lokasinya berada di SDN Baros Mandiri 4 Cimahi. Instrumen penelitian ini yaitu untuk data kuantitatifnya menggunakan lembar soal tes yang digunakan peneliti yaitu soal tes esai dan wawancara siswa serta wawancara guru untuk data kualitatifnya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, peneliti menggunakan uji normalitas. Hipotesis dari uji ini yaitu ada HO, yaitu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan HA yaitu sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini yaitu jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika sebaliknya atau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas ini menggunakan 3 sumber data, yaitu ada pretest, posttest, dan hasil endgain. Yang pertama ada hasil uji normalitas dari data pretest, kelas kontrol, dan eksperimen. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada kelas eksperimen nilai signifikansinya itu sebesar 0,000, yang dimana nilai tersebut kurang
dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelas kontrol nilai signifikansinya itu 0,105, lebih dari 0,05, sehingga data tersebut berdistribusi normal. Dan yang kedua, adapun hasil uji normalitas dari sumber data post-test, kelas kontrol, dan eksperimen. Untuk kelompok penelitian eksperimen, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga data tidak normal. Yang kemudian untuk kelas kontrol, nilai signifikansinya yaitu 0,043, yaitu kurang dari 0,05, sehingga data tersebut juga tidak berdistribusi normal. Yang ketiga, ada hasil uji normalitas dari sumber data n-gain, kelas kontrol, dan eksperimen. Untuk kelas eksperimen, nilai signifikansinya yaitu 0,200, yang dimana nilai tersebut lebih dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelas kontrolnya itu sebesar 0,000, kurang dari 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Dari ketiga hasil uji normalitas tersebut, karena data tersebut tidak berdistribusi normal, maka peneliti menggunakan uji selanjutnya, yaitu uji non-parametrik Mann-Whitney-U. Hipotesis dari uji Mann-Whitney-U ini, yaitu ada HO, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata dari kedua sampel, dan HA terdapat perbedaan rata-rata dari kedua sampel. Dasar pengambilan keputusan dari uji Mann-Whitney-U ini, yaitu jika nilai signifikansi two-tailednya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata hasil belajar dari kedua sampel. Jika sebaliknya nilai signifikansi two-tailednya lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar dari kedua sampel. Pada uji Mann-Whitney-U ini, peneliti juga menguji dari ketiga sumber data, yaitu pretest, post-test, dan n-gain. Yang pertama ada hasil uji Mann-Whitney-U pretest, kelas kontrol, dan eksperimen. Nilai signifikansi two-tailednya itu memperoleh sebesar 0,000, yang dimana nilai tersebut kurang dari 0,05. Dan yang kedua ada hasil uji Mann-Whitney-U post-test, kelas kontrol, dan eksperimen, memperoleh nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,000. Dan hasil uji Mann-Whitney-U n-gain, kelas kontrol, dan eksperimen memperoleh nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,001. Dari hasil uji Mann-Whitney-U dari ketiga sumber data tersebut, dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya itu ketiga-tiganya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut ada perbedaan rata-rata hasil belajar dari kedua sampel. Selanjutnya yaitu ada hasil n-gain, di mana hipotesisnya ada HO adanya peningkatan hasil belajar dan HA tidak adanya peningkatan hasil belajar. Hasil uji n-gain pada kelas kontrol dan eksperimen ini, untuk kelas n-gain itu memperoleh hasil nilai rata-rata sebesar 0,11 dengan kategori rendah. Sedangkan pada kelas eksperimen yang diberikan perlakuan model project based learning itu, hasil nilai rata-ratanya sebesar 0,33 dalam kategori sedang. Sehingga adanya selisih kenaikan sebesar 0,22. Dengan begitu, dapat dikatakan adanya peningkatan hasil belajar yang menggunakan model project based learning berbantuan media video daripada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran biasa atau konvensional. Selanjutnya ada hasil wawancara siswa dan guru. Pada tabel tersebut dapat dilihat ada jumlah persentase dari hasil wawancara siswa. Hasil wawancara siswa tersebut menunjukkan
bahwa terdapat sedikitnya kesulitan siswa pada setiap indikatornya. Akan tetapi secara keseluruhan tidak mengalami kesulitan. Jadi, dalam tabel tersebut terdapat 7 indikator yaitu pemahaman konsep. Dari hasil persentase yang dapat dilihat bahwa sebagian besar itu menunjukkan siswa tidak merasa kesulitan dalam meningkatkan pemahaman konsep. Kemudian untuk hasil wawancara guru itu menunjukkan bahwa tidak adanya kesulitan yang dihadapi guru ketika menerapkan model project based learning. Kesulitannya tersebut hanya datang dari siswanya itu sendiri yang masih sulit untuk diatur. Namun hal tersebut merupakan hal yang umum atau wajar dialami sehingga guru tersebut masih mampu untuk mengendalikan dan mengatasi hal tersebut. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman konsep materi sumber energi siswa kelas 4 SD yang pembelajarannya menggunakan model project based learning berbantuan video itu lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran biasa atau konvensional. Serta sebagian besar siswa tidak mengalami kesulitan dalam meningkatkan pemahaman konsep yang pembelajarannya menggunakan project based learning dan guru pun tidak mengalami kendala saat menerapkan model tersebut. Adapun dokumentasi yang dapat dilihat pada layar. Dan sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.